Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu Dwi. Gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Insya Allah Bu, meskipun apa ya agak-agak demam sedikit karena lagi alergian sih ini Bu. Oh gitu, alergi ya hari ini ya. Tapi memang akhir-akhir ini lagi musim ya, agak musim orang demam gitu. Kenapa nih Ya, alerginya? biasa Bu, makanan ada aja yang salah makanan tuh. Ya kan, saya juga gitu. Kalau udah makan itu tergoda selalu. Oke Bu Ade, kita hari ini mau ngobrol apa nih? Nah, kita ngobrolin, saya sebenarnya ada ini sih Bu, ada sedikit masalah ya. Sebenarnya Mm-mm. agak greget ini sama anak-anak siswa baru sih Bu, kelas 7 ya, yang baru masuk. Ini saya agak sedikit apa ya, jadi beban pikiran saya begitu. Oke. Jadi Bu Ade nih lagi ada kepikiran gitu tentang siswa baru yang baru masuk, pas banget momennya tahun ajaran baru ya, kelas Iya Bu. 7 yang baru masuk, agak sedikit gregetan gitu ya kan. Iya, Kira-kira nih Bu Ade, oh iya Bu Ade, kita ngobrol ini nih kita punya waktu sekitar 15 menitan ya. iya Bu. Ya, kita coba apa berbicara di sini. Oke, kita tanya lah ya sekarang. Kami tadi mulai ditanya itu, kira-kira yang bikin Bu Ade gregetan tuh apa sih dari siswa baru kelas 7 itu? Nah, kalau yang siswa kelas kelas 7 ini Bu, sikapnya itu loh Bu. Habis itu gimana ya? Kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu kan, yang tahun lalu itu memang agak lasak juga. Cuman yang ini tuh luar biasa loh Bu Dwi. Kami tuh ngelihatnya tuh kayak Iya, ini kayak bukan siswa baru gitu. Sikapnya mereka, habis itu ada yang bahasa kotor, kemudian ada yang naik-naik meja, terus sampai kemarin itu kan Bu Dwi, itu ada kursi kami itu patah loh Bu Dwi. Dia tuh jingkrak-jingkrak gitu di atas kursi. Makanya, aduh ini anak baru kok udah seperti itu. Itu yang jadi beban pikiran kami dan saya khususnya gitu loh Bu Dwi. oh gitu. Wah luar Mm-mm. biasa memang anak sekarang ya Bu, Iya, di luar dugaan. Padahal udah kelas 7 tuh SMP kan ya Bu ya? iya. SMP, Itulah, tapi gimana Bu? itulah. Cuman makanya saya mikirnya gini kan, kok mereka udah naik satu jenjang tapi kelakuannya yang di SD itu masih dibawa-bawa gitu loh Bu Dwi. Hmm. Oh gitu Bu. Jadi Ibu merasa kelakuan mereka tuh masih kayak anak SD meskipun udah di apa mulai masuk SMP ya. Yang Ibu lihat tadi dari bahasanya kotor gitu ya. Terus kelakuannya juga masih apa agak luar biasa, suka naik-naik meja sampai kursi juga ada yang patah Iya, gara-gara saking aktifnya gitu. iya Bu. Jadi Terus kalau gimana Bu Ade lanjut? ya ini ada satu lagi Bu, lupa saya bilang tadi. Itu Iya. malahan ada anak yang nggak bisa baca loh Bu Dwi. Makanya kayak ini anak ini gimana lulusnya loh gitu loh Bu Dwi. Maksudnya kan bukan mau iniin apanya, tapi kok bisa nggak, kok tahu dia bisa lulus SMA SD tapi belum bisa baca gitu loh Bu Dwi. Kan jadi ini sama kita guru SMP. Jadi harus mengajari lagi gitu loh. Iya betul. Oh, jadi belum Hmm. bisa baca juga termasuk salah satu masalahnya ya? Karena kita tulis di depan dia itu apa Bu katanya, coba lah. Aduh, Kira-kira menurut Bu Ade dia belum bisa baca itu karena apa? Apa memang dia memang nggak bisa baca atau karena jarak? eh, mungkin kan Bu, kalau menurut saya kan memang itu dari sekolahnya dulu kan, gimana ya, malah kalau dia tadi kurang mahir membaca mungkin masih kita maklumi. Tapi ada kayak tulis apa, kayak huruf-huruf yang mungkin kurang sering dipakai gitu ya, Bu. Contoh seperti Q, X gitu kan. Itu dia bingung, Bu, gitu. Itu kan udah fatal ya kalau saya rasa ya sebagai guru SMP gitu. Oke. Berarti permasalahan Bu Ade ini, kalau yang saya lihat di sini, pertama dari sikap perilaku anak-anak, yang apa menurut Bu Ade agak luar biasa. Terus kemudian ada bahasa-bahasa kotor yang dikeluarkan. Terus perilakunya juga agak lebih luar biasa gitu, terlalu aktif kali ya Bu ya. Iya,
naik-naik ke atas meja sampai kursi patah. Kemudian ada satu lagi belum bisa membaca rupanya, tapi bacanya lebih spesifik gitu Iya. yang belum dikenalnya tuh ke huruf-huruf yang memang jarang digunakan. Kalau Mhm. menurut Bu Ade, dari ketiga masalah yang Ibu Ade sampaikan itu, mana sih yang paling urgent untuk diselesaikan? Kalau menurut saya ya Bu, kalau untuk masalah membaca itu mungkin untuk dirinya sendiri ya Bu ya, maksudnya tidak merugikan orang lain. Jadi kalau yang menurut saya yang paling urgent untuk saya dan pihak sekolah selesaikan itu adalah karakter karakter dari anak tersebut. Jadi karakternya itu kan kalau karakter buruk itu kan Bu, bukan hanya merugikan diri dia sendiri. Nah, itu dia juga bakal merugikan orang lain. Contoh misalnya seperti dia tepuk-tepuk meja itu loh Bu, kayak gendang-gendang meja. Nah, itu kan Iya, akan mengganggu temannya yang ingin fokus betul banget. belajar begitu. Kemudian Iya, seperti betul. yang cakap-cakap kotor itu. Nah, kalau dia seperti itu bisa jadi itu jadi tameng buat teman-temannya. Misalnya nih, kan namanya anak SMP kan Bu, ada yang sok-sok ikut-ikutan temen gitu loh Bu. Nah, jadi sok-sok ikutan. Mhm, Nanti kalau temennya buat seperti itu, dia ngikut kan gitu ya Bu ya. Itu yang mhm. kita takutkan. Jadi bagi saya itu karakter dulu kita ubah gitu. Baru nanti kalau masalah membaca tadi bisa kita apa namanya ya, kita selesaikan secara ada waktunya seperti itu. Oke, baik ya. Berarti kalau di sini Bu Ade, menurut Bu Ade itu yang lebih urgent, yang paling penting diselesaikan itu memperbaiki karakter si anak Mhm. ya, Mhm. supaya dia tuh lebih baik gitu ya. Tapi kalau untuk akademik seperti membaca, kognitif anak tuh bisa selaraskan gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut Bu Ade sendiri, karakter baik seperti apa sih yang ingin dibangun kepada anak kelas 7 ini? Baik, kalau untuk karakter kan Bu, sesuai dengan sebenarnya kita pihak sekolah itu kan pengen yang namanya visi sekolah itu tercapai ya Bu Dwi. Nah jadi Iya, visi di sekolah kami itu dia untuk mewujudkan peserta didik yang religius, kemudian berkarakter, kemudian berwawasan lingkungan seperti itu. Jadi di situ aja sudah ada poin berkarakter. Nah, jadi karakter apa yang ingin saya dan pihak sekolah itu ingin bangun, yaitu karakter yang baik. Contoh misalnya dari eh, perkataan yang baik, perkataan yang sopan, kemudian saling menghargai, ya Bu Dwi ya. Karena kan kita lihat sekarang ini anak-anak SMP aja sudah pandai membuli ya Bu ya. Nah itu kan contoh dari yang kata-kata juga yang jahat lah untuk temannya gitu. Jadi mau saya itu yang karakter-karakter yang seperti itu jangan ada lah di sekolah. Kalaupun ada satu dua itu untuk bisa kita bina secara khusus gitu. Kemudian untuk ya. religiusnya ada juga anak-anak tuh kan yang kalau berdoa main-main ya Bu. Nah itu udah itu pasti ada gitu. Nah untuk Betul. untuk berdoa untuk berdoa itu, nah bagaimana caranya seorang guru itu supaya anak itu bisa khusyuk dalam berdoa. Kemudian bagaimana anak-anak itu dapat saling menghargai temannya, saling menghormati kakak kelas, gurunya, seperti itu Bu Dwi. Kemudian apa namanya dari cara dia berperilaku, berpakaian itu yang memang harus yang pengen saya ubah di situ Bu Dwi. Oke, baik. Baik, intinya karakter tadi akan diperbaiki ya, Bu, ya, akan diperbaiki. Kemudian Ibu berharap tuh, perilaku anak sejalan dengan visi yang ada di sekolah Ya, gitu kan, mewujudkan apa, eee anak yang religius, berkarakter, berwawasan lingkungan, supaya jangan ada bullying gitu ya, Bu, ya. iya. Terus, mereka juga cara pakai bajunya tuh bisa bagus, Mhm. rapi gitu ya kan, nggak ngasal. Nah, kalau menurut Ibu, Ibu nanti akan menggunakan cara-cara seperti apa supaya, visi
anak berkarakter itu terwujud sesuai dengan visi dari sekolah Ibu sendiri? Iya. Kalau rencana saya kan Bu, itu saya akan yang pertama itu ada pemetaan ya Bu. Kita petakan dulu. Yang namanya anak nggak cuma satu ya di sekolah ya Bu. Jadi Ya, betul. masing-masing kita petakan. Sebenarnya udah saya kalau untuk anak kelas 7 udah dari kemarin sih Bu udah saya petain gitu kan. Maksudnya anak yang si A ini apa sih yang pertama yang saya tangkap dari dia kan gitu ya Bu. Soalnya apa? Kemudian yang si B apa seperti itu. Nah, dari situ nanti eh, akan kita bicarakan dengan guru-guru khususnya kalau masalah murid kita lebih ke BK ya Bu. Karena kita Ya, ada guru BK di sekolah, kita bisa kolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian pembiasaan ya Bu ya. Itu yang paling harus sebenarnya harus kita lakukan. Kemudian kita menjadi teladan lah Bu. Ya kan kita misalnya suruh anak pakaian rapi, ternyata gurunya pakaiannya sama aja nggak rapi. Jadi anak-anak itu mau mau ngikutin siapa kan gitu Bu. Nah jadi sebenarnya kembali kalau dari saya itu yang intinya tadi kita jadi teladan, kemudian kita harus kolaborasi dan kemudian kita harus melakukan pembiasaan. Itu 3 poin penting yang ingin saya rencanain. baik. Baik, kalau dilihat dari perencanaan Ibu nih keren banget gitu ya, kayaknya udah mateng gitu, apalagi Ibu sudah melakukan pemetaan gitu ya, tinggal tinggal nanti lebih koordinasi lagi, kolaborasi lagi dengan guru BK gitu ya. Nah, kemudian pembiasaan ini bentuknya nanti akan seperti apa, Bu? Ya, contoh pembiasaan itu Bu, misalnya eh, contoh kita bilang ya Bu, apa tadi pakaian, ya kan? Nah, jadi setiap mau masuk kelas itu dirapiin dulu. Karena kami kan Bu, ke sekolah kami bertangga. Jadi kalau kami baris di depan lapangan itu kan susah ya Bu. Jadi barisnya itu mau Mhm, di depan kelas aja. Jadi kan mhm, di depan kelas itu nanti diperiksa. Diperiksa mhm, kemudian nanti ada saya mau buat misalnya seperti nilai plus lah gitu kan. Ketika dilihat rapi nanti ada poin plus yang dikasih ke mereka gitu. Nanti kan dengan seperti itu mudah-mudahan mereka itu terbiasa untuk berpakaian rapi. Kemudian kalau saya biasanya misalnya nih ada anak yang bajunya keluar-keluar. Saya tidak langsung marahin, Bu. Karena kalau anak-anak kalau kita lihat sekarang makin kita marahin, dia malah yang makin makin lebih marah daripada kita kan gitu. Jadi saya mmm, biasanya itu dengan cara memuji mereka gitu. mhm, Misalnya seperti ini. Aduh, ini mukanya ganteng loh, tapi bajunya itu nggak rapi gitu ya. Jadi dia tuh seperti malu-malu gitu. Ah ibu masa saya ganteng? Iya kamu ganteng loh, tapi bajunya tuh coba masukin dulu. Nah setelah dia masukin, coba teman-teman lihat semua. Dia dia cakep nggak? Ganteng kok, ganteng ganteng. Nah, jadi dia tuh mulai apa merasa dirinya tuh dipuji, dihargai seperti itu, Bu. Nah, jadi itu kan bisa jadi ini ke teman-temannya juga gitu. Tapi kita nggak bisa ini juga sih maksudnya ada mungkin beberapa murid yang aci tak aci ya Bu, tapi iya, mudah-mudahan yang namanya dia terbiasa melihat temannya satu kelas rapi, dia sendiri nggak rapi pasti akan ada rasa malu di diri dia seperti itu. betul, betul. Jadi, apa, langkah Ibu tadi udah tepat ya, udah mulai dipetakan dan rencananya akan melakukan pembiasaan dengan, apa, membuat anak itu ketika berbaris merapikan dulu baju-bajunya dan gurunya juga pastinya ngasih teladan ya, "Saya juga Iya, pakai baju yang rapi," gitu kan. Jadi anak juga terpacu, "Oh rapi," dengan kata-kata pancingan yang Ibu kasih tadi gitu kan. iya Kayaknya benar. anak-anak akan lebih ini ya kan, mereka tuh kayaknya dipuji tapi ada poin penting yang ditunjukkan, "Oh ini loh yang harus Iya. kamu perbaiki." Wah, luar biasa nih Bu Ade nih. Jadi, rencananya mulai kapan nih mau dilaksanakan? Iya, eee, berhubung ini kan Bu masih pengenalan sekolah, tapi sebenarnya Iya, sudah jalan ya Bu, tapi kalau untuk iya, aktifnya itu mungkin, untuk minggu depan kan sudah mulai masuk kelas ya kan. Nah nanti di iya, situ mulai saya aktifin untuk seluruhnya, tapi kalau anak kelas 2 dan 3 mereka sudah paham Bu. Mungkin oh kalau baik. anak kelas 1 lah ya yang masih, perlu apa, kita perhatikan lebih.
Berarti diaktifkan setelah masa MPLS gitu? Iya, tapi tetap saya lihat-lihat juga Bu, gitu kan. Mungkin Kalau mulai dicoba di masa MPLS ini mungkin iya, ya? iya, Mumpung masih ada waktu, karena MPLS kan 2 minggu ya? iya Bu. Oke deh Bu Ade, saya senang banget dengernya. Berarti kan kita udah dapat ya, tadi perencanaan Bu Ade tadi dengan memetakan, karena memang sudah dipetakan, kemudian berkolaborasi dengan guru BK ya. Saya senang banget nih, berarti ada yang ngingetin Bu Ade nantinya, guru BK ya kan. Dan kemudian melakukan pembiasaan seperti yang disebutkan tadi di kelas dengan dibariskan di depan kelas ya, dan jadi teladan kitanya sendiri. Ini menarik banget, saya seneng pembicaraan kita sore ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, saya tuh nggak sabar deh denger ceritanya minggu depan. Atau setelah selesai masa MPLS kan 2 minggu ya. Nanti kita cerita lagi. Boleh Boleh Bu ya? Dwi, boleh. Nanti kita jumpa sharing-sharing ya Bu Dwi. Insya Allah. Kayaknya itu aja ya. Udah Iya ada Bu, waktunya ya. Sukses ya. Semoga berhasil. Terima kasih. iya Bu Dwi, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Halo Bu Dwi, Halo Bu Ade. gimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Iya, cerah kali Bu Dwi ya sore ini ya. Oh iya, Ini padahal baru saya mah lagi pusing Bu. kenapa Ibu? Ya namanya di TK kan Bu, anak baru banyak. Kalau anak baru Iya. itu kan kadang suka nangis kan Bu. Tapi yang bikin saya pusing, eh, apa? Yang bikin saya pusing justru pelajaran bukan pelajaran sih Bu, PMM itu udah mulai lagi harus diisi. Oh, Kayaknya kayak berarti dikejar-kejar gitu ya kan. Ngurusin oh, anak belum beres, udah harus kerjain PMM. iya. PMM ya ininya. Eh, tadi masalahnya tentang PMM ya Bu Dwi ya. Eh, berarti menurut Bu Dwi kira-kira masalahnya dalam pengerjaan PMM itu apa ya Bu Dwi? Itulah Bu, pengerjaan PMM ini kan kayaknya menyita menyita waktu ya Bu. Semua harus diupload. Mulai Mm-mm. dari apa sih yang diupload itu piket, jadwal piket. Kadang-kadang Mm-mm. kan Bu, saya bingung karena jadwal piket kadang belum keluar, ya kan? Oh, Terus iya. apa sih namanya kayak RPP gitu kan. RPP-nya memang udah dibuat sih Bu, cuman belum dibukukan sama apa TU sekolah. Jadinya kan masih tulis tangan. Kayaknya kayak gimana ya Bu, kayaknya kurang kurang sreg gitu, takut gitu nilainya jelek gitu Bu. Hmm. Kal Oh, berarti tadi Ibu Dwi bilang bahwa jadwal piket ya belum dibuat. Kemudian RPP tadi ya Bu belum dibukuin. Masih tulis tangan gitu ya Bu. ya terus Eh, ada lagi Bu, ya. ngakses PMM-nya itu loh Bu, ngaksesnya itu gimana ya Bu? Soalnya tahun kemarin saya dibantu sama kawan dibantu dikerjakan. Tahun ini kawan itu cuti, Bu. Cuti melahirkan. Jadi kan mau nggak mau kami ngerjakan sendiri. Nggak ada yang Mm-mm. bantu, Bu. Waktu pas masuknya itu gimana gitu, Bu, caranya itu. Cara uploadnya. Hmm. Bu Dwi di sekolah ada nggak teman lain yang mengalami masalah yang sama Nah, terkait PMM? ada, Bu. Itulah kawan-kawan satu sekolah semuanya ini. Karena kan biasanya dibantu operator, Bu. Operator Hmm. kami melahirkan. Sebelum sebelum ini kemarin Bu melahirkannya, waktu pas liburan kemarin. Jadinya sekarang kan ini bulan Juli udah harus ngisi lagi kan Bu. Mm-mm. Bingung gimana caranya. Tahu sendiri Bu, kalau udah melahirkan disingkil ini kan 40 hari dia nggak keluar. Iya, Mau jadi rumahnya jadi takut, iya, ya kan takut diomelin mamanya. iya. Em, terus Bu Dwi ada nggak Bu Dwi itu dan teman-teman bertanya-tanya gitu ke apa ke teman guru yang lain di sekolah lain gitu. Ada punya permasalahan yang sama nggak untuk masalah PMN selain di sekolah ibu gitu? Nah, itu dia Bu, belum tanya-tanya kata kawan-kawan malu.
Tapi Kenapa? karena saya kenal sama Bu Ade, tanya sama gimana Bu Ade, menurut Bu Ade nih, saya bingung jadinya. Apa yang Ibu Dwi bingungkan ini sekarang? Coba Ibu boleh Ibu ceritain ke saya, Bu. Itulah Bu, gimana langkah pengisian PMM itu, ya kan Bu. Terus apa aja yang diupload dokumennya. Habis itu kan kami itu cuma dengar-dengar aja, nginget-inget aja, cuman kami nggak tahu pastinya urutannya tuh apa aja, bagaimana cara nguploadnya, terus urutannya apa aja dokumennya, gitu Bu. Hmm, kemudian Bu Dwi, hmm, terkait masalah PMM ini tadi kan Ibu Dwi bilang bingung ya masalah langkah pengerjaan PMM, ya kan? Kemudian dokumen-dokumen yang diupload. Nah, Iya. untuk dokumen-dokumen itu kan Bu Dwi, eh, kira-kira menurut Bu Dwi ada nggak dokumen-dokumen yang Ibu Dwi rasa itu belum ada sama Bu Dwi? Kayaknya ada sih Bu, semua dokumen mungkin ada ya Bu ya, itu dia, saya nggak tahu nama-namanya. Mmm, Kira-kira gimana ya Bu, apa saya tanya kawan yang tahu aja? Maksudnya ke teman dari sekolah lain, saya tanya supaya bisa membantu gitu Bu. Mm-mm. Iya. Eh, Oke Bu Dwi, saya agak sudah menangkap sedikit ya Bu Dwi. Kemudian ini saya mau tanya nih, kan tadi Bu Dwi sudah jelasin masalah eh, terkait PMM ini ya. Kemudian kira-kira Ibu Dwi punya rencana nggak gitu Bu? Rencana supaya PMM ini nggak jadi bikin Ibu Dwi pusing gitu. Itulah Bu, rencana saya mau jumpai kawan, meskipun teman-teman di sekolah bilang, kepala sekolah bilang, "Jangan, masa nanya sama sekolah lain?" Tapi saya rencana tetap mau nanya Bu, daripada nanti kita nggak bisa upload, ya kan Bu, ketinggalan ngerjain PMM. Makanya saya rencananya mau nanya, terus saya mau konsultasi sama teman di TK yang lainnya. Karena saya lihat ada juga tuh kawan yang kata apa, cerita kawan yang lain, ada kawan tuh yang pinter gitu ngerjainnya di TK sebelah, Bu. Mm-mm. Tadi Bu Dwi bilang kepala sekolahnya nggak ngasih. Apa alasan kepala sekolahnya Bu? Kok nggak ngasih? Malu, Bu. Soalnya masa kita nanya sama orang katanya. Jadinya Oh, udahlah, Bu, daripada nggak ngerjain kan, Bu. Kayaknya itu deh, Bu, yang saya mau kerjakan nanti biar bisa belajar sama dia, terus saya bisa upload sendiri, ya kan, Bu? Karena sebetulnya kami jadwal piket kan ada ya, Bu. Jadwal piket ada, terus RPPH ada, semuanya mm-mm. ada. Cuman itu dia karena lagi lagi cuti apa ininya operator kami yang apa dia melahirkan, jadi kan belum terketik tuh Mm-mm. ininya. Nanti saya coba juga deh untuk ngetik sendiri, meskipun agak lama kali ya, karena saya kan belum terbiasa ngetik. Iya, itu sudah baik Bu Dwi karena kan Bu Dwi sudah mau berusaha sendiri ya kan Bu Dwi. Iya, Kemudian eh, selain Ibu Dwi rencanakan, Ibu Dwi tadi rencana mau tanya sama teman ya Bu Dwi. iya, Kira-kira ada rencana lain nggak Bu Dwi? tanya sama temen, belajar kali Bu dari YouTube, Hmm, ya kan Bu? iya iya iya. Belajar dari YouTube, bisa juga kali ya, ininya. Iya, eh, Mmm, menurut Bu Dwi tadi Bu Dwi udah bilang katanya mau tanya teman, kemudian mau belajar dari YouTube ya Bu. Saya iya, juga kalau bingung sebenarnya sama Bu ya, mau cari-cari dari YouTube juga ya kan. Nah, menurut Bu Dwi, eh, presentasi keberhasilan rencana yang Ibu Dwi buat tadi nyampe nggak 80% begitu Bu Dwi? Kalau nyampe sampai nggak ya, Bu? Bingung saya malahan jadinya, sampai 80% nggak ya? Mmm, Pokoknya saya coba seoptimal mungkin lah, Bu. ya Ini kayaknya, saya usahakan lah nanti seoptimal mungkin. ya eh, baik bagus Bu Dwi ya. Saya eh, apa
mau tanya lagi, kira-kira yang rencana Bu Dwi tadi terkait PMM ya Bu, biar supaya jangan telat ya kan Bu Dwi kan. Rencananya mau Ibu lakuinnya kapan Bu? Kayaknya minggu depan aja kali ya Bu ya, setelah minggu pertama MPLS, minggu keduanya lah saya baru kerjakan. Minggu kedua gitu, atau mungkin setelah selesai MPLS sekalian. Karena biar satu-satu selesai itu Bu. Iya, oke. Itu Bu Dwi tadi tanya-tanya ke teman itu, ajak teman sekolahnya juga atau Bu Dwi sendiri aja? Kayaknya saya ajak buat teman sekolah saya Bu. Cuman Hmm. ya saya nggak bilang-bilang ke kepala sekolah dulu. Sama teman aja. Paham lah Ibu ya kan? Iya, Kan kasihan juga kawan kita kan Bu. Masa dia nggak inian, PMM-nya nggak selesai. Karena kami bingung Bu, soalnya kalau udah sertifikasi katanya wajib ngisi PMM kan iya. ininya. Yang wajib ngisi PMM tadi Ibu dapat informasinya dari mana Bu? Dari kawan-kawan, jadi kan beberapa kawan di sekolah saya kan ada yang udah ASN, udah PNS atau Hmm. P3K, terus sertifikasi kalau saya sendiri kan Bu. Jadi katanya kalau di sekolah negeri kan memang wajib semuanya harus pakai PMM. Kalau Hmm. enggak nanti nggak keluar sertifikasi. Malah tambah pusing saya Bu. Iya. Oh, kalau udah nggak keluar sertifikasi jadi masalah baru ya Bu ya? Iya, Iya. Eh, Kemudian Bu, untuk yang masalah PMM tadi kan karena operator Ibu tadi ya lagi melahirkan ya kan Bu. iya. Nah, kalau misalnya nanti dia sudah balik ke sekolah, kira-kira untuk rencana tadi seperti tanya sama teman, kemudian mencari dari YouTube itu tetap komitmen Ibu lakukan atau nanti balik aja deh yang operator aja lagi yang ngerjain. Saya kalau udah bisa sendiri Bu, saya kerjain sendiri Bu. Saya kan juga pengen bisa kayak kawan-kawan yang lain. Pengen bisa ngerjain PMM-nya itu sendiri gitu. Nggak menggantungkan sama orang lagi. Malu juga lah Bu, sering-sering minta tolong. Iya, berarti Ibu Dwi eh, sudah menumbuhkan nilai mandiri ya Bu? Sudah Iya Bu menumbuhkan ya, iya, karena Bu Dwi sudah mau berusaha sendiri ya Bu ya, itu sangat baik alhamdulillah. sekali gitu kan, sebagai Alhamdulillah. seorang guru sudah sudah menumbuhkan nilai mandiri dalam diri, insya Allah lah itu, saya yakin itu pasti bakalan berjalan dengan baik lah ke depannya. Oke, Iya, nanti kalau misalnya setelah selesai coaching ini, nanti kita bolehlah sharing-sharing ya Bu Dwi masalah iya PMN. Bu. Nanti apa yang saya bisa bantu, saya bantu gitu ya Bu Dwi ya. Iya Bu, Uh, terima kasih banget ya Bu. Nanti saya cerita sama Ibu lagi, saya tanya-tanya lagi. Saya kasih tahu perkembangannya. Ya Oke. kan Bu? Ya, baik. Terima kasih ya Bu Dwi untuk Iya waktunya Bu, sore sama ini. Bu. Sama-sama Bu, makasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam.